الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tetap di mobil sampai jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul asmaul husna warrahmanir rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita dengan tema bahagia dan sukses dengan Asmaul Husna, mari kita awali dengan doa. Mari kita angkat tangan. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa min nufulish shahawat ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia dan sukses dengan Asmaul Husna. Bukan sukses dan bahagia dengan Asmaul Husna, tapi bahagia dan sukses dengan Asmaul Husna. Pendahuluan ini penting, karena ternyata rumus lama sukses dulu baru bahagia. Itu rumus lama, rumus jadul. Ternyata yang lebih benar adalah bahagia dulu baru kita bisa sukses. Kalau kita buat ranking, ada 4 ranking dalam kehidupan ini. Yang pertama, ranking pertama bahagia dan sukses, itu ranking pertama. Nah, ranking 4 dan ini ranking terakhir kira-kira apa? Paling apes apa ya? Enggak bahagia, enggak sukses. Mudah-mudahan nggak ada kita di antara kita yang nomor 4. Nah, sekarang pilihannya ranking keduanya apa? Ada 2 pilihan kan? Bahagia tapi belum sukses, atau sukses tapi tidak bahagia. Kira-kira yang mana yang nomor 2 ranking? Itu ranking pertama. Ranking yang terakhir, yang terakhir juga gak bahagia, gak sukses. Kira-kira yang ranking kedua yang mana? Karena bahagia tapi belum sukses, betul kan? Kenapa demikian? Karena kalau kita bahagia belum sukses, itu soal waktu saja. Yang kedua, orang bahagia tapi belum sukses, harapan suksesnya besar. Kenapa demikian? Karena orang bahagia itu harapannya, hope-nya tinggi. Tapi kalau orang sukses tapi tidak bahagia, stres tingkat tinggi. Karena dia pikir dulu kalau dia sukses bisa bahagia. Ternyata setelah dia sukses tidak bahagia, stresnya tingkat tinggi. Nah, tema kita hari ini sengaja dijulukan bahagia dan sukses dengan Asmaul Husna. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memahaminya, maka dia masuk surga. Bukan hanya surga akhirat, surga dunia. Dan surga dunia itu adalah kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Dengan Asmaul Husna kita bahagia, dan apabila bahagia kita akan sukses. Sukses dunia dan sukses akhirat dengan Asmaul Husna. Ini kira-kira mengapa poin ini yang saya angkat tema ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang butuh tempat tapi tidak tumbuh dan tidak bergerak. Itu benda mati namanya. Benar? Butuh tempat, ya kan?
tapi nggak tumbuh nih kan, dan tidak bergerak kan. Ada makhluk yang butuh tempat dan tumbuh. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Oke. Ada makhluk yang butuh tempat tumbuh dan bergerak. Siapa aja? Hewan dan berarti sama nggak sama hewan? Sama nggak? Sama. Sama kan? Mau beda atau mau sama? Mau beda. Ada satu. Ini ciri khusus manusia. Kehilangan ini berhenti dia jadi manusia. Butuh tempat, tumbuh, bergerak dan berpikir. Apa hubungannya dengan tema kita, Ustaz? Selagi kita tidak pernah berpikir siapa Tuhan kita, mengapa saya hadir di dunia ini, untuk apa saya diciptakan, ketika kita berhenti memikirkan hakikat, rahasia dari keberadaan kita, maka sesungguhnya kita telah menurunkan derajat kemanusiaan kita menjadi hewan. Maka memikirkan dari mana asal kita, siapa pencipta kita, itu adalah pembuktian bahwa kita seorang manusia. Ini yang pertama ingin saya katakan. Kita memenuhi kebutuhan tertinggi dari sisi kemanusiaan. Kenapa saya sebut kebutuhan tertinggi? Kebutuhan yang lain tadi semuanya hewan juga dapat. Sederajat kita dengan hewan. Tapi memikirkan untuk apa saya diciptakan, apa tujuan saya di dunia ini, siapa pencipta saya, hewan tidak pernah berpikir itu. Karena itu saat kita mengenal Allah adalah di saat kita sedang memenuhi kebutuhan yang tertinggi ini. Ini poin yang pertama. Karena waktu kita kan nggak banyak, poin-poin saja saya sampaikan. Yang kedua, asal muasal beragama adalah mengenal Allah. Apakah bapak-bapak ibu setuju? Halo? Asal muasal kita beragama adalah mengenal Allah. Setuju tidak? Kalau nggak yakin ada Tuhan, kira-kira masih mau sholat? Tuhan nggak ada nih. Tiba-tiba kita punya keyakinan Tuhan itu nggak ada. Sholat terus atau berhenti? Puasa terus atau berhenti? Berarti asal muasal kita beragama adalah mengenal keutamaan mengenal Allah dibandingkan dengan mengenal yang lainnya. Seperti bandingannya keutamaan Allah atas makhluknya. Ada nggak yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah? Ada nggak yang lebih hebat dibandingkan dengan Allah? Ada nggak yang lebih agung dibandingkan dengan Allah? Kemudian ada nggak pengetahuan yang lebih mulia dan yang lebih tinggi daripada mengenal Allah? Ada tidak? Mulianya ilmu tergantung dengan tinggi dan kedudukan yang diilmui itu. Kira-kira kalau belajar ilmu bagaimana membuka motor tanpa kunci, itu mulia? Mulia? Bagaimana jebol gembok rumah, mulia atau tidak? Mulianya ilmu tergantung kedudukan yang diilmui. Maka pertanyaan saya tadi, adakah yang lebih mulia dibandingkan dengan Allah? Adakah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah? Adakah ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan mengetahui tentang Allah? Makanya dalam sebuah ayat disebutkan, wahai manusia, carilah aku, maka engkau akan menemukan aku. Apabila engkau telah menemukan aku, maka engkau telah menemukan segalanya. Apabila engkau kehilangan aku, maka engkau akan kehilangan segalanya. Apa sih yang didapat oleh seseorang yang telah kehilangan Tuhan? Apa sih yang hilang bagi orang yang telah menemukan Tuhan?
Apa arti hasbiyallah wa ni'mal wakil? Halo. Apa arti hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang memelihara. Apabila kita kehilangan sesuatu selain Allah, masih ada sesuatu yang lain yang sepadan sebagai gantinya. Kita nggak dikasih kekayaan yang luar biasa. Betul. Siapa yang punya tabungan di sini punya 1 M angkat tangan? Mungkin terlalu dikit saja. Siapa yang punya 1 triliun? Nggak ada. Artinya kita dari sisi harta kan golongan biasa-biasa aja. Betul? Betul nggak? Tapi meskipun uang kita nggak punya, ada ganti yang sepadan. Sehat. Kita kasih contoh saja yang hangat. Olga itu kira-kira punya nggak uang 1 M? Lebih kan? Tapi meskipun punya dia uang, yang dia nggak punya sekarang apa? Sehat. Tidak sehatnya dia digantikan dengan uang. Nanti sepadan. Kita uang segitu nggak punya. Tapi apa poin yang ingin saya sampaikan? Kita kehilangan apapun di muka bumi ini, gak punya apapun di muka bumi ini, masih ada yang sepadan yang akan menjadi penggantinya loh. Setuju ya? Karena itu antum kalau menghitung apa yang antum miliki sekarang, tapi jangan cuma hitung uang, antum akan merasa sama kayanya dengan orang lain. Jelas ya? Karena itu jangan iri kepada seseorang yang diberi sesuatu oleh Allah, karena engkau tidak tahu apa yang telah Allah cabut dari orang itu. Jangan terlampau bersedih apabila engkau dicabut sesuatu darimu oleh Allah, karena engkau tidak tahu dengan apa Allah akan menggantikannya. Apa hubungannya dengan Asmaul Husna, Ustaz? Semua selain Allah ada yang sepadan, setuju kan? Olga nggak punya sehat, digantikan uang banyak, betul nggak? Kita uang nggak banyak, tapi orang jadi pejabat, tapi tiap malam khawatir dia sama KPK. Antum tidurnya, betul nggak? Ada yang selain Allah, ada yang sepadan yang bisa menggantinya. Tapi sekarang saya mau bertanya, ada enggak yang sepadan dengan Allah? Ada enggak yang sepadan dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan. Kalau antum kehilangan Allah, adakah ganti yang bisa menggantikannya? Kalau demikian, apa kekayaan yang paling besar bagi antum? Kalau sudah mendapatkan Allah, telah mendapatkan segalanya. Kehilangan Allah, antum telah kehilangan segalanya. Ini Asmaul Husna di situ berdiri. Halo, mohon maaf, pasti kaget dengar ceramah saya kan? Mentang-mentang gelar saya LC, langsung ceramah. Belum sempat kenalan, langsung ceramah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Oke, itu poin yang kedua. Oke. Kalau ada anak 6 SD, anak-anak karyawan dari SCTV ini bilang begini, Om, uang saya banyak. Om, uang saya banyak.
Kira-kira kita taksir nih, kita kira-kira ya anak yang kelas 6 SD tadi punya uang berapa? Halo? 100.000 ya? Itu anak kelas 6 SD. Sekarang yang bicara Bill Gates. Kata Bill Gates kepada kita, uang saya banyak. Sama redaksinya kan? Anak 6 SD bilang tadi apa? Uang saya banyak, 100.000. Sekarang redaksi sama tapi yang ngomong beda. Kata Bill Gates, uang saya banyak. Berapa uangnya? Hah? Pasti segitu atau bisa lebih? Bisa lebih kan? Ya bisa lebih. Itu kata banyak, kata besar, tergantung siapa yang ngomong loh. Bener gak? Anak kecil ngomong banyak 100.000. Bill Gates bilang banyak triliunan. Sekarang mari kita dengarkan jika Allah yang menggunakan kata banyak. Kira-kira apa yang banyak menurut Allah? Ya kan antum, Bill Gates ngomong uang saya banyak, antum susah nerkaannya berapa triliun uang. Anak kecil bilang banyak, uangnya paling 100.000. Sekarang yang bilang banyak tuh Allah. Dan dalam konteks apa Allah bilang banyak? Perhatikan surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 113. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113. Saya terjemah. Wa 'allamaka, dan dia Allah memberikan ilmu kepadamu Muhammad. Ma'akun wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, yang ilmu ini tadinya kamu enggak tahu. Imam Al-Ghazali mengatakan setiap ada kata ilmu dalam Quran arahnya pasti ilmu tentang Allah, kata Imam Al-Ghazali. Dan dia Allah memberikan ilmu kepadamu wahai Muhammad apa yang kamu enggak ketahui sebelumnya. Mari kita lihat ujung ayatnya. Karuniaku kepadamu Muhammad sangat banyak. Yang ngomong banyak ini siapa? Konteksnya apa? Konteksnya apa tadi? Ya, ulang lagi, makanya baca ayat Quran kan jangan seperti baca Quran. Saya ulang lagi ya redaksinya. Dia Allah memberikan ilmu kepadamu Muhammad yang tadinya ilmu ini kamu nggak tahu. Karuniaku kepadamu sangat banyak. Yang bilang banyak di sini siapa? Allah. Dalam konteks apa Allah bilang banyak? Ilmu. Berarti yang banyak menurut Allah itu apa? Ilmu. Antum nanti search kata sedikit di dalam Quran. Search nanti kata sedikit di dalam Quran. Itu hubungannya sama apa ya? Sama apa? Tadi saya dengar sama-sama. Betul. Antum search di Quran, nanti kata sedikit hubungannya apa? Dunia. Makanya dunia itu saking sedikitnya, yang taat, yang ateis dikasih. Saking kecilnya di mata Allah itu dunia. Yang taat, yang maksiat, Firaun dikasih. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Tapi Allah tidak mungkin membuat orang itu mengenal Allah dengan pengenalan yang dalam kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Qarun beriman atau kafir? Kasih harta. Kasih harta. Sampai setiap ketemu harta dari bawah tanah disebut kata siapa? Masih ada sampai sekarang kata Qarun. Bahasanya Qarun, bahasa Arabnya Qarun. Tapi dihina di dalam hal. Firaun kaya, berkuasa, tapi terpuji nggak?
Karena sedikit diberi. Harta itu sedikit di mata Allah. Nah masalahnya, kita menganggap banyak apa yang Allah anggap sedikit. Kita menganggap sedikit apa yang Allah anggap. Kita menganggap besar apa yang Allah anggap kecil. Kita mengecilkan apa yang Allah anggap besar. Kita menganggap besar, mulia sesuatu yang dihinakan Allah. Tetapi kita menganggap hina apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks yang Allah mengatakan banyak tadi konteksnya apa? Konteksnya ilmu. Ilmu kata Imam Ghazali itu berkaitan dengan siapa? Mengenal Allah. Berarti mengenal Allah itu, kalau kamu mengenal Allah, maka sesungguhnya kau telah diberikan karunia yang banyak. Kalau ada bagi-bagian uang 500.000 nanti asar diumumkan kepada seluruh karyawan, kira-kira pada datang? Pada datang? Tapi kalau nanti ada asar, ada taklim, datang? Datang? Ini yang saya bilang bahwa kita sudah terperangkap kepada materialisme. Saya membaca hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dunia itu untuk 4 orang. Kira-kira kita ada di mana ya? Orang yang pertama, orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Lalu dia mencari harta dengan ilmunya itu, kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang diberi ilmu tapi gak diberi harta. Yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga kira-kira apa nih? Diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Yang keempat. Halo, yang keempat. Apes. Apes. Kenapa yang nomor pertama diberi harta dan diberi ilmu? Karena kalau diberi harta tapi gak ada ilmu, nyarinya dari jalur haram. Dan ilmu betapa penting. Penting. Sampai mau cari harta pun. Kemudian penggunaannya kalau tidak dengan ilmu. Karena harta itu satu-satu, sesuatu yang ditanya 2, yang lain ditanya 1. Ilmumu untuk apa digunakan? Selesai. Gitu ya. Usiamu untuk apa digunakan? Selesai. Harta dari mana? Ini yang pertama. Makanya nomor 1 nih. Yang kedua, kalau nggak punya harta, nggak kaya, jangan terlambat bersedih. Masih bisa kita saingan sama yang nomor 1. Diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Lalu dia bilang begini, kata nomor 2, andaikan aku diberikan harta sebagaimana orang nomor 1 tadi, niscaya aku akan infakkan di jalan Allah sebagaimana orang nomor 1 tadi infak. Kata yang nomor 2 tadi. Kata Allah, yang nomor 2 mendapatkan pahala yang sama dengan nomor 1. Yang nomor 3, harta gak punya, jangan celaka. Yang keempat, lebih jangan lagi. Berarti pilihan kita ada berapa sekarang? Berarti hanya 2 itu pilihan hidupmu. Antum menjadi orang kaya dan berilmu, itu pilihan pertama. Pilihan kedua,
punya ilmu tapi meskipun tidak kaya. Lalu di mana posisi kita hari ini? Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Hadis Nabi begitu. Pertama, kepada orang yang diberikan ilmu Al-Quran lalu dia bangun malam, sholat malam, mengajarkan ilmunya. Kepada orang yang kedua boleh iri, yaitu kepada orang yang diberikan harta lalu dia menginfakkan harta itu di jalan Allah. Kepada dua orang ini boleh iri kalian. Dan yang mana disebut orang berilmu setara, subhanallah, setara. Lalu di mana orientasi hidup kita sekarang itu? Apakah kita seperti robot saja? Pulang pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang petang, pantat panas, kepala puyeng-puyeng. Bahaya sekali rutinitas ini. Tiba-tiba antum sudah memasuki usia 40 tahun. Orang yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, demi Allah sisanya sudah tidak banyak lagi. Setuju? Setuju? Oh, jawabannya lemes. Coba saya mau cek siapa yang mau panjang umurnya kan? Yang mau panjang umur. Yang mau panjang umur katakan. Mau panjang umur aja katakan aja begini kayak. Yang mau panjang umur katakan. Semoga diberikan panjang umur 100 tahun. Yang aku paling berapa coba? Kira-kira ya produk manusia modern ini kalau sampai 100 tahun kayak apa coba tubuhnya? Paling antum ya jangan segitu Ustaz. Ini gini. Berapa 80? Ya jangan juga 80 Mas. Ini menurut penelitian orang kita itu lisannya nggak sampai 100 tahun sudah. Anunya expirednya istilahnya. Tubuh kita itu. Ya dekat-dekat Nabi lah Ustaz. Ini gini. Nabi berapa? 63 tahun. Nggak berapa. Kalau usia udah 40 tahun, 45 tahun, sisanya masih banyak. Makanya saya katakan usia itu pendek. Usia pendek, yang tersisa lebih pendek. Yang sudah kita lalui cepat gak? Kalau yang sudah kita lalui cepat, yang akan kita lalui kira-kira seperti apa? Nah, saya kalau dunia ini hanya rutinitas, harta. Hanya sekedar kerja pulang, tidak ada yang substansial. Kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, maka kita kehilangan makna dalam hidup ini. Dan kehilangan makna itu sama dengan kehilangan bahagia. Menit lagi, dan ini poin yang terakhir. Ini puncaknya di sini, tema saya. Siapa yang mengenal perintah, maka dia akan cari-cari alasan melanggar perintah. Halo? Siapa yang mengetahui larangan, dia akan cari-cari alasan bagaimana melanggar larangan itu. Makin dibilang jangan, makin penasaran dia. Pernah dilihat ada satu lubang di sebuah tempat ini, jangan melihat di Facebook. Semua orang melihat, dia pasti lihat dia anuin pakai itu coklat apa dia bilang jangan lihat. Semua orang melihat. Makanya produk-produk itu tertentu itu kan jangan ini makin ada sampahnya, jangan buang sampah kan gitu. Bahaya makin dikonsumsi ya. Begitu. Siapa yang mengenal perintah akan mencari-cari alasan untuk melanggar perintah. Siapa yang mengenal larangan akan cari-cari alasan untuk melanggar larangan. Tetapi siapa yang mengenal yang memerintah, siapa yang mengenal yang melarang, maka dia mudah melaksanakan perintah, mudah meninggalkan larangan. Maka siapa yang mengenal yang memerintah, maka dia akan tenggelam dalam kenikmatan mentaati yang memerintah itu.
Jangan lihat perintahnya, tapi lihat kepada siapa. Siapa yang memerintah itu. Jangan lihat dosanya, kepada siapa kau berdosa itu. Maka Asmaul Husna adalah mengenal yang pemerintah lewat nama-namanya. Ada ibu juga di belakang. Bu, jawab aja pertanyaan saya nih. Bu, kalau pakai motor keluar rumah, pakai motor nih ke jalan raya, kan berlaku aturan kan? Pakai helm dan seterusnya. Pakai helm nggak, Bu? Oke. Motivasi pakai helm itu dua. Pertama safety, yang kedua takut polisi, ya kan? Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu, pakai helmnya lebih banyak dorongan safety atau lebih banyak didorong takut polisi? Halo, Bu? Lebih banyak karena safety atau lebih didorong karena takut polisi? Polisi kan? Polisi kan? Kenal polisi saja. Kenal siapa polisi saja. Polisi itu tidurnya saja. Antum nggak pernah ngebut-ngebut kan? Tidurnya saja. Apalagi dia bangun gitu. Antum kenal polisi pakai helm karena diperintah pakai helm. Tapi Allah yang memerintahkan kita menutup aurat. Banyak putri-putri kita, banyak muslimah yang berani mengatakan tidak kepada Allah yang memerintahkan tutup aurat. Jadi kalau kita nggak bangun sholat subuh ke masjid, itu soal bahwa kita tidak mengenal siapa yang memerintah. Kira-kira nih kalau atasan kita nih di kantor sebelum makan siang tadi bilang begini sama kita, bro ini apa? Beliin saya bakso. Gimana? Minta apa? Ya itu ada bakso Joko. Jalannya ini. Kamu beli ya? Kalian buat kamu juga beli. Turut. Naiknya gaji kita, naiknya jabatan kita, dia nentuin. Turutnya coba beli bakso ya. Memang nggak ada bakso enak di sini, banyak. Tapi dia bilang kan, bagaimana dengan Allah yang degup jantung antum itu, seluruh sistem itu kuat. Saraf-saraf otak yang kalau beku sedikit, hilanglah semua yang antum banggakan, dan dialah yang memegang semua itu. Bagaimana beraninya kita berkata tidak kepada dia? Ini karena itu Asmaul Husna itu mengenal Allah. Nah, kata waktu sudah habis. Apabila engkau mengenal Allah, maka engkau akan mencintai. Poin. Yang terajaib di dunia itu bukan piramida, bukan Taj Mahal, bukan tembok Cina, bukan Candi Borobudur, bukan. Yang teraneh di dunia, kita ngaku punya Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Kira-kira di benak kita Tuhan itu sempurna nggak? Di pikiran kita Tuhan itu sempurna nggak? Baik atau jahat? Rezeki kita ada di tangan siapa? Yang kita takutkan, yang bisa menghindarkan siapa? Berarti 100% nasib antum yang kita inginkan, yang kita takuti itu, yang bisa mencegahnya, yang bisa memberikannya di tangan siapa? Tuhan yang dalam imajinasi antum itu sosok yang baik, sosok yang sempurna. Antum ngaku ada dia, lalu antum gak cintai. Itu yang teraneh di dunia.
Coba itu pernah ada di dunia. Aneh gak itu? Apabila antum mengenal Allah, maka antum akan mencintai. Poin yang berikut. Apabila antum telah mencintainya, antum akan taat kepadanya. Kalau antum tidak taat, ada cinta yang lain selain dia. Karena sesungguhnya kita itu untuk mencintai gak perlu diajari. Definisi manusia adalah akal yang berpikir, jasad yang bergerak, hati yang mencintai. Itu definisi manusia. Manusia adalah jasad yang bergerak, akal yang berpikir, hati yang mencintai. Berarti saya tidak perlu ajari antum mencintai. Semua kita mencintai. Cuma yang perlu diarahkan siapa yang paling berhak dicintai, itu problemnya. Hebat itu bukan mencintai, semua kita difitrahkan mencintai. Hebat itu ketika kita tahu siapa yang berhak dicintai. Maka sesungguhnya ketika kita tidak mencintai Allah, kita pasti mencintai, tetapi mencintai selain Allah. Azan zuhur gak ke masjid, ada cinta yang lain selain Allah. Apabila kita mengenal Allah, maka kita akan mencintai. Apabila antum mencintai Allah, maka antum akan taat kepada Allah. Dan dengarkan ini, kalau sudah ada tiga ini, mengenal, mencintai, taat, yang keempat ini menjadi tema kita. Apabila antum telah mengenal Allah, bila antum telah mencintai Allah, apabila antum telah mentaati Allah, tiga ini, maka antum akan bahagia. Yang membuat sholat kita gak bahagia apa? Pertama, gak ada pengetahuan tentang Allah. Yang kedua, gak ada cintanya. Yang ada cuma taatnya doang. Taat itu fisiknya. Allah. Itu taatnya tuh. Dalamnya gak ada. Maka antum tidak bahagia, adanya capek. Kalau antum mengenal Allah dan mencintai Allah, taat kepada Allah, bahagia. Kalau antum sudah bahagia demi Allah, antum pasti sukses. Makanya jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Karena syukur membuat kita bahagia. Dalam kondisi bahagia, kita berarti punya mental prima. Punya mental prima itu mudah mendapatkan apa yang belum kita punya. Tidak bersyukur, kita pengeluh. Mengeluh itu kita berada di titik lemah. Titik lemah, jangankan menggapai yang sudah didapat, yang ada di tangan pun akan lepas. Karena itu, mengapa siapa yang menguasai Asmaul Husna, memahaminya, hidup selaras dengan Asmaul Husna, masuk surga. Dunia sebelum. Bagaimana caranya? Harus dipelajari satu persatu Asmaul Husna. Ar-Rahman. Kapan Ustaz diundang lagi di sini? Enggak sempat undang. Lihat YouTube ketik Jumharudin. Beberapa tayangan di TV One sudah saya upload di YouTube, dan sudah beberapa dokumentasinya sudah ada. Saya tinggal saya upload, insya Allah. Ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas. Baik sekalian, tadi sudah dilakukan upah pendahuluan dari mengenal Asmaul Husna, mengenal Allah lewat kemana-mana. Mungkin dari Mas Roy ada yang mau didalami, yang menanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gak usah pakai mic kalau gak hidup. Bapak tanya, ngasih nama anak Pak, nama Azaki, Muhammad Zaki, Al-Rahman. Ya.
Para ulama membuat kaidah tentang nama. Nama itu ada yang memang hanya milik Allah saja, yang tidak boleh ada pada makhluknya. Itu berarti sifat-sifat ketuhanan yang memang hak khususnya Allah, itu tidak boleh. Salah satu yang tidak boleh misalkan Al-Khaliq. Nggak boleh namanya anak kita Khaliq, pencipta. Bisa Abdul Khaliq. Ada Abdulnya. Kalau Khaliq saja nggak boleh. Salah satunya Ar-Rahman, nggak boleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya milik Allah. Yang ada adalah Abdul Rahman. Kalau Rahim masih boleh. Makanya Nabi Muhammad itu ya Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Karena penyayang itu juga sifat manusia yang kadarnya tentu berbeda dengan Tuhan. Tapi kalau Khaliq diciptakan dari tiada, itu nggak ada satu pun makhluk yang bisa. Nah, itu jadi artinya itu apa? Kalau mau Ar-Rahman kira-kira apa? Abdul Rahman. Siapa lagi? Habibur Rahman. Iya kan gitu. Ada. Jangan sampai kita mengambil sifat yang khusus milik Tuhan. Nah, ada juga sifat-sifat Tuhan yang kita miliki tetapi dengan kadar yang berbeda gitu loh. Kita mendengar, Tuhan mendengar tapi kadar kemampuan mendengar. Al-Baqi, nggak boleh. Yang kekal, siapa nama kamu? Baqi, bisa. Abdul Baqi. Kira-kira lihat artinya ya. Kalau itu memang hanya tidak bisa dimiliki kecuali oleh Tuhan, sama sekali tidak boleh. Tapi kalau itu bisa dimiliki oleh manusia dengan kadar yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Tuhan, boleh. Itu kaidahnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Antum mau nanya? Jeruk makan jeruk. Ya. Baik, tadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa dunia itu tempat orang. Iya. Orang diberi ilmu dan diberi harta. Berarti kan ada yang diberi, Ustaz. Itu maknanya apa, Ustaz? Berarti kan ya Allah berkehendak bahwa dia diberi, dia akan diberi. Itu maknanya apa? Kan tadi ada 4. Pertama diberi ilmu dan diberi harta. Yang kedua diberi ilmu tapi nggak diberi harta. Yang ketiga, diberi harta tapi nggak ada ilmu. Yang keempat, nggak sama sekali nggak dapat. Udah miskin, kira-kira gitu. Udah miskin, bodoh. Nah itu kira-kira gitu. Apa sih? Pertanyaannya saya belum begitu. Biasanya gini, Ustaz. Berarti kan Allah berkehendak. Oh, kehendak. Ingin memiskinkan dia dan ingin membodohkan dia. Oke. Saya kasih contoh saja biar paham. Tolong antum taruh ini di meja ini. Nah, terus kan, tapi antum ternyata nggak taruh di situ ternyata. Saya beritain ke sini ya. Tapi antum taruh jangan ke sini. Tolong taruh di sini. Oke. Anggap saya ini pimpinan antum. Saya ngelihat nggak beliau naruh di sini? Ngelihat nggak? Karena saya atasan beliau, bisa nggak saya halangi? Bisa nggak saya halangi? Bisa dong. Berarti antum naruh di situ atas izin saya. Benar? Karena kalau saya mau, saya tidak izinkan antum naruh. Tetapi antum naruh di situ saya sukai nggak? Yang saya sukai taruh di situ. Antum bicarakan, oke, biar lebih clear. Saya sebenarnya jujur saya paling gak suka ditanya takdir, karena itu wilayah yang tidak banyak urusan kita dengan itu. Urusan kita beramal, oke, tapi nggak apa-apa ditanya.
Bayangkan ini kalkulator, berapapun angka yang antum akan kalikan ada di sini. Antum sekarang ingin kalikan berapa? 2000 kali 500 juta gitu kan? Iya. Sudah ada belum jawabannya? Udah. Ya. Berarti semua yang ada di sini telah terprogram, telah saya kehendaki. Antum tidak bebas memilih. Antum hanya bisa memilih sesuatu yang sudah saya pilih. Paham ya? Makanya nggak bisa antum keluar. Ini di sini A, B, C, D, E, F. Antum nggak bisa milih G. Nggak punya, yang ada di sini cuma F. Antum nggak bisa bebas memilih. Antum bebas memilih dari sesuatu yang saya sudah tentukan. Itu maksudnya. Nah, ketika antum milih A, akibatnya A misalkan, atau channel 1 misalkan SCTV, channel 2 RCTI misalkan. Ketika antum mencet nomor 1, nomornya SCTV, lalu antum bilang, kenapa kok saya kok dapatnya SCTV? Ya, kenapa kamu pencet 1? Kamu kan bisa pencet 2. Jelas ya? Nggak ada yang bisa keluar dari sistem Allah. Kita sudah masuk ke komputer, sudah ada sistem di situ, nggak bisa keluar. Harus mengikuti sistem. Itu maksud kita ditakdirkan. Kita memilih sesuatu yang sudah ada di sistem. Betapa kita tunduk kepada Allah secara terpaksa atau secara sukarela. Kamu mau tunduk kepadaku sukarela atau terpaksa? Itu berada. Satu lagi Pak, ada yang macam ini. Betul-betul. Jangan ada lagi ya. Baik. Mohon doanya untuk menutup acara ini. Ada kita berdiri dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna mimman yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Baik, menutup acara dengan baca Iqra Hamdan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada